Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah wabadah yang selalu kita hormati beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Harwani Nawawi selaku Ketua Majelis Pembina Cabang PMI Purworejo sekaligus Ketua Majelis Pembina Daerah PKJ PMI Jawa Tengah, juga tak lupa kepada seluruh jajaran pengurusan Mabim Cap dan Mabinda yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga tak lupa kepada sahabat-sahabat di peserta PKL PMI Purworejo tahun 2022. Langsung saja, saya di sini selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri ataupun narasumber. Nama Kiai Haji Ahmad Harwani Nawawi, tempat tanggal lahir Purworejo 19 Desember 1954, alamat asal Berjan Gintungan Gebang Purworejo, pendidikan formal SDN Gintungan Purworejo, PGA Ma'arif Berjan Purworejo, MTS Hidayatul Muqtadiin Lirboyo Kediri, MA Hidayatul Muqtadiin Lirboyo Kediri, S1 STAI Salahuddin Al-Ayyubi Jakarta, Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara Bandung, pendidikan non formal Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Al-Munawir Kelapa Yogyakarta, Pondok Pesantren Ola Alum Wonotolongagung. Jabatan sekarang pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, Ketua Dewan Pembina Yayasan An-Nawawi Berjan Purworejo, Dosen Istaya An-Nawawi Berjan Purworejo, Nasihat Yayasan Keridatama, Mustasar PJNU Kabupaten Purworejo, Ketua Mabinda PMI Purworejo, Ketua Mabinda PMI PKJ Jawa Tengah, Rois Supiah Jatman Kabupaten Purworejo, Wakil Rois Suriah PWNU Jawa Tengah, Penasehat Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama Pusat, anggota pertimbangan MUI Jawa Tengah, anggota Wanhad atau Dewan Penasehat MUI Jawa Tengah, Rois Idarah Supiah Thariqahul Mutabarah Nagiyah Kabupaten Purworejo, anggota Majelis Ifta Wal Irsyad Jatman Idarah Wusta Jawa Tengah, anggota Majelis Ifta Wal Irsyad Jatman Idarah Aliyah. Pengalaman organisasi: pendiri Istaya An-Nawawi Berjan Purworejo, Ketua Ibnu Ranting PGA Ma'arif Berjan Purworejo tahun 1970, Penasehat Ibnu Kabupaten Purworejo periode 1982 sampai 1983, Rois Suriah MBCNU Kecamatan Gebang Purworejo tahun 1983 sampai 1988, PJNU Kabupaten Purworejo bagian dakwah tahun 1979 sampai 1983, Rois Suriah PJNU Kabupaten Purworejo, Penasihat Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Penasihat LDNU Pusat, Musaid Robito Al-Mahad Al-Islamiyah atau RMI Pusat tahun 1990 sampai 95, Ketua Panitia Tahun Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Ketua Himpunan Pelajar Magelang di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Ketua Jamiah Uhuwah di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, anggota PMI Fakultas Syariah Institut Agama Islam Tribakti Kediri tahun 1977 sampai 1978, pengurus Ansor Cabang Kota Madia Kediri bidang penerangan dan dakwah tahun 1977 sampai 1979, Ketua Himpunan Alumni Santri Lirboyo daerah Yogyakarta, Kedu dan Banyumas, Ketua 2 Pengurus Pusat Indo Koperasi Pondok Pesantren, Penasehat Paguyuban Warga Jawa Tengah di Jakarta, Penasehat Paguyuban Keluarga Purworejo, anggota DPD atau MPR RI mewakili Provinsi Jawa Tengah periode 2004 sampai 2009. Itu yang dapat kami bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada siang menjelang sore hari ini. Mungkin langsung saja nanti akan langsung disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Harwani. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati sahabat-sahabat PMI dari pengurus dari PPPM maupun dari wilayah, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Bapak Kiai Muhsin Dimyati, Mustasyar NU Cabang Purworejo, kepada para hadirin hadirat hafidzakumullah. Saya siang ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada panitia pelatihan kader lanjut PMI Purworejo yang telah berkenan mengundang saya untuk ikut memberikan masukan pada pelatihan kader yang ini. Mudah-mudahan terima kasih kami kepada panitia pelatihan kader lanjut PMI Purworejo. Terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja poin materi yang boleh panitia diberikan kepada saya, Pancasila perspektif fikih kenegaraan dan perspektif fikih kenegaraan. Dulu ketika Munas NU di Situbondo tahun 83, saya hadir waktu itu. Tahun 83 di Situbondo. Saya ingat pidato Rokes Am PBNU ketika itu, almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Beliau mengatakan umat Islam itu oleh Allah dikasih sifat. Pertama, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Jadi menepati janji. Umat Islam dikasih sifat harus menepati janji. Wal mufuna yokuikan nuhuni bi ahdihim kelawan janjine wong Islam tidak ahadu ing dalam nikahnya berjanji, harus menepati janji. Satu. Yang kedua, hadis lagi, nanti tolong untuk kaitan rawi dan sebagainya tanya yang lebih ahli dari saya, itu bagi Muhsin Dimyati hadis itu. Dan ini dulu disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Yang kedua, umat Islam oleh Allah disifati al-muslimuna ala syurutihi. Orang-orang Islam ini adalah apa perjanjiannya, artinya apa yang sudah dituangkan dalam perjanjian harus ditaati. Ini pernyataan Rois Am kita tempo dulu, almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kiai Haji Ahmad Siddiq inilah yang menyusun Dzikrul Ghafilin. Yang mentenarkan adalah Gusmi, tapi yang menyusun adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Mujahadah Dzikrul Ghafilin itu. Atas dasar dua inilah, kata Kiai Haji Ahmad Siddiq, kita wajib mempertahankan Pancasila. Karena Pancasila adalah konsensus pemimpin bangsa. Maka akhirnya bagi Haji Ahmad Siddiq mengatakan Pancasila adalah upaya final dalam melaksanakan syariat Islam. Ini saya dengar langsung waktu itu, saya ikut hadir. Saya diadakan bagi Haji Damanhuri Kutoarjo, Pak Haji Zainuddin Dahlan Baritono, Ketua NU Cabang Purworejo. Waktu itu saya masih menjadi penasihat Ibnu Cabang, itu saya diajak. Terus termasuk yang berangkat ke sana, Mbak Daman Kutoarjo, Pak Haji Khair Adlan, Bapak Ketua Ansor kemarin siapa itu? Baritono. Ketua Ansor yang kemarin dari itu siapa jenis? Haikal, Bapak Haikal. Jadi pada Munas
Situ putus saya hadir tahun 83. Saya masih dalam usia 28 tahun. Saya ikut hadir ke sana. Nah, sekali lagi Mbah Siddiq mengatakan karena Pancasila adalah konsensus pemimpin bangsa, kita harus menepati janjinya mempertahankan konsensus itu, yaitu Pancasila. Dan Mbah Siddiq dulu menceritakan ketika lahirnya Pancasila kan berembuk, ini ada yang tanya, terus Ketuhanan Yang Maha Esa itu artinya apa? Mbah Siddiq mengatakan waktu itu ada tokoh dari Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Dia menjelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu artinya tauhid. Tauhid. Ini saya dapat keterangan dari Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang waktu itu terpilih sebagai Rais Am. Ketua umumnya adalah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, salah seorang wakilnya dari Purworejo Bapak DRS Haji Rahmat Mulyo Wisno, mantan Menteri Perdagangan yang makamnya ada di Solo Tiang Doan. Jadi tokoh Purworejo yang sempat diwakil Ketua PB waktu itu Bapak DRS Haji Rahmat Mulyo Wisno, mantan Menteri Perdagangan pada akhir Bung Karno. Dulu Pak Rahmat bikin PP 10, Chinese tidak boleh punya HM di tingkat kecamatan. Itu yang bikin orang Purworejo. DRS Haji Rahmat Mulyo Wisno, ekonom NU ketika itu seangkatan dengan Yusuf Wibisono. Beliau inilah yang wakaf tanah untuk PWNU Jawa Timur dan sekarang untuk TV 9. Yang wakaf itu orang Purworejo, Solo. Kelahiran Kandangan Temanggung, tapi orang Purworejo. Pak Rahmat Mulyo Wisno. Oleh karena itu kita sudah tidak usah terlalu tidak usah memasalahkan Pancasila. Sudah menjadi konsensus bangsa Indonesia sesuai dengan hadis tadi. Pertama, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang kedua, al muslimuna ala syurutihim. Maka waktu itu ketika Pak Harto punya konsep asas tunggal Pancasila, NU yang menerima pertama kali. Yang lain akhirnya mencontoh, MUI mencontoh dan sebagainya. Ini pada tahun 83 sebelum Muktamar NU, masih Munas itu dirundung. Kan di dalam kan Pak Harto dulu menghendaki supaya semua ormas dan orpor itu dalam pasal asas menyebutkan asasnya harus Pancasila dan UUD 4. Kebetulan di RTNU tidak ada pasal asas. Adanya kan dasarnya kan Islam. Jadi kita nggak merubah, tinggal nambah ada pasal dasar, ada pasal asas itu. Jadi kebetulan di ADRT tidak ada pasal asas, yang ada pasal dasar. Sehingga Pak Harto silakan mau kasih pasal dasar asas, tapi dalam pasal asas harus Pancasila. Maka akhirnya para ulama sepakat menerima asas tunggal Pancasila. Nanti saudara-saudara bisa buka sendiri pidatonya Mbak Ahmad Siddiq ketika Munas di situ Bondo. Sekarang kalau mencari kayak gitu itu gampang. Dulu kan belum ada HP, sekarang ada HP. Buka saja dulu.
dari putusan Munas NU situ Bondo. Nah, berkaitan dengan PMII ini, kita harus ngerti NU ini. Saya ketika saya kecil, saya ingat pidato tokoh NU dari Kalimantan, almarhum Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Pidato di Birjan. Saya masih kecil. Pak Idham Khalid akrab dengan orang tua saya, 3 kali ke Birjan. Baik ketika jadi ketua MPR, merangkap PBNU, maupun Menteri Menko Kesra. Kata Pak Idham Khalid, Nahdlatul Ulama ibarat burung Garuda yang akan terbang. Sayap kanan kiri harus digerakkan semua, kata Pak Idham Khalid. Nahdlatul Ulama ibarat burung Garuda yang akan terbang. Supaya terbangnya bisa dengan fit, maka sayap kanan kiri kita gerakkan semua. Tidak ada burung Garuda terbang kok pakai sayap kanan saja atau sayap kiri saja. Sayap kanan kiri kita gerakkan semua. Pak Idham Khalid kasih contoh, sayap kanan NU disebut di antaranya Jamiatul Qurra wal Hufat, itu sayap kanan NU. Jamiah Al-Tariqah Al-Mu'tabarut, sayap kanan NU. Termasuk bangsanya mujahadah, tahlilan, dzikir, terus delong dino, hitung gitu sebagainya, itu sayap kanan. Muslimat, terus mabarot. Dulu Neven NU belum sebanyak kayak sekarang. Lembaga-lembaga belum ada Karlas, segala belum ada dulu. Sayap kiri NU kata Pak Idham, anak-anak muda sayap kiri, Ansor, Fatayat, Banser, Ibnu, PBNU, PMI, sayap kiri. Kalau yang gerak cuma sayap kanan saja, Toreko aktif, Thailand aktif, tapi PMI ramah lagu, orang mabur Pak Nur. Gitu. Maka kita gerakkan semua. Atau PMI aktif, Ansor aktif, Banser aktif, tapi Toreko tidak aktif juga bisa terbang. Ini pernyataan tokoh NU dari Kalimantan, almarhum Bapak Dr. Kiai Haji Idham Khalid di Birjan. Saya masih kecil, saya masih ingat Pak Idham berpidato kayak gitu. Makanya sahabat-sahabat PMI, saya minta untuk ya aktif dan merapat terus dengan tokoh-tokoh NU. Apalagi sekarang yang namanya HTI, FPI, Wahabi sudah berkeliaran di mana-mana. Kalau dulu Wahabi cuma di Mekah, sekarang sudah di sekitar kita banyak, di Purworejo banyak sudah. Bahkan mereka pada bikin pesantren. Maka saya ingat dulu pesan ketika saya dulu pernah Ramadanan di Tegalrejo tahun 72. Mbah Ki Hudori sudah mengatakan begini, pondok itu ada 2, ada pondok besi, ada pondok plastik. Mbah Hudori, pondok besi itu pondok yang asli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ diajarkan kitab-kitab kuning, ada dari Jurumiyah, Amr, gitu sebagainya. Itu pondok besi, pondok asli. Pondok plastik itu tulisannya pondok pesantren, tapi isinya bukan ajaran pesantren. Sekarang banyak. Di kota-kota besar, orang punya kos-kosan 20 anak ditulis pondok pesantren. Sekarang banyak. Maka banyak anak-anak mahasiswa yang menurut saya salah ngambil dengan kos-kosan pun. Makanya paham radikal kan masuk lewat kampus yang besar ini. Hati-hati sekarang. Jauh-jauh hari Mbak Fudur sudah bilang begitu, ada pondok plastik. Pondok plastik itu ibarat HP, casingnya saja, tapi softwarenya bukan HP. Softwarenya tidak benar. Di Jogja itu pondok plastik besar, saatnya 3.000 di Patok.
Pemilihan Bilbas Jogja. Di Purworejo juga ada Keranda Ganda kampung. Oh, di Purworejo ada. Hati-hati sekarang. Makanya kalau kirim anak ke pesantren, takon karo kiai, tanya sama pengurus NU. Jangan asal tulisan pojok pesantren terus kita kirim, nanti salah-salah kita. Virus yang plastik-plastik gitu. Bahkan mereka hari ini bukan saja memalsu pesantren, memalsu kitab banyak sekali. Sering saya sampaikan di pengajian-pengajian, kitab-kitab kita dipalsu. Contoh, kitab Azkar Nawawi karya Syekh Yahya bin Sarafuddin An-Nawawi. Itu kitab pesantren. Di situ ada faslun fi ziyarati kubrin Nabi, pasal menerangkan ziarah di kuburan Nabi. Tapi kalau Anda beli kitab Azkar yang baru, cetakan dari Arab, itu judulnya tidak dirubah, tapi dalamnya beberapa pasal dirubah kalimatnya. Contoh yang dirubah, faslun fi ziyarati kubrin Nabi, dirubah menjadi faslun fi ziyarati masjidin Nabi. Pasal menerangkan ziarah di kuburan Nabi diganti pasal menerangkan ziarah di masjid Nabi, sehingga mereka nggak mau berziarah kubur. Nabi nggak menganjurkan. Ini kan kitabnya orang NU, berarti itu kitab palsu. Jadi mereka memalsu kitab itu semangat sekali, tidak kalah semangatnya dengan alamat palsu. Luar biasa. Bahkan sekarang kitabnya Mbah Ihsan Jambes Zat-Golibin pun sudah dipalsu. Saya sering bilang, hari ini beli kitab di Gramedia nggak jaminan. Kalau beli kitab, tolong kitab di toko-toko lingkungan pondok pesantren, atau Kerapiak, Pangeran Bulu dan sebagainya. Di toko umum nggak jaminan sekarang. Marak kitab-kitab palsu ini. Termasuk kitab karya Imam Syafi'i namanya Diwanus Syafi'i, sudah dipalsu sekarang. Di situ ada kata-kata, ada kalimat pesan Imam Syafi'i, faqihan wasufiyan, fakun laisa wahidan. Faqihan, kau belajar ilmu fikih. Wasufiyan, belajar tasawuf tarikat. Fakun laisa wahidan, jangan cuma satu, jangan cuma fikih saja, juga jangan cuma tarikat saja. Tapi kitab Diwanus Syafi'i yang baru ini terbitan dari Arab, kalimat itu sudah ditiadakan. Ini yang lain yang palsu-palsu sudah banyak sekali. Hati-hati. Makanya kalau sahabat semua buka YouTube dan sebagainya, kita mau tambah pengalaman, coba pedoman gitu. Kita harus punya guru yang punya mata rantai silsilah. Maka dalam Konon Asasi NU, Mbah Hasyim Asy'ari kan menyebutkan sebuah hadis riwayat Syekh Ibnu Sirin. Mbah Hasyim mengatakan, "I'lam anna hadzal ilma dinun, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu." Kata Mbah Hasyim Asy'ari, ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama harus jelas dari siapa kalian ambilnya, jangan asal ambil. Hari ini banyak asal ambil, buka YouTube sebagainya, mau TikTok itu pidato, sekarang banyak asal ambil. Maka ada sanad keilmuan yang jelas. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU, sanad keilmuannya jelas. Di bidang ilmu fikih, beliau berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, Syed Abbas Mekah. Di bidang ilmu tarekat, tasawuf, beliau sanadnya kepada Kiai Haji Mahfud Terwas, Kiai Mahfud kepada Syekh Nawing Banten, Syekh Banten kepada Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar sampai Kalimantan, dan seterusnya sampai Syekh Abu Bakar Jailani. Mbah Hasyim Asy'ari punya cucu Gus Dur, syariatnya jelas. Gus Dur mengambil ilmu syariat pertama dari Kiai Haji Fatah Hasyim Tabak Beras Jumat. Mertuanya Kiai Haji Muhammad Ahmad Shah Al Mahfud Kajen Pagi.
Yang kedua, mengambil ilmu fikih syariat dari Kiai Haji Khudori Ihsan Tegarjo Magelang. Gus Dur dulu modal Tegarjo. Adapun guru tarikatnya, guru tasawufnya, Gus Dur mengambil ilmu tarikat dari Kiai Haji Son Haji Jimbun di Waketno Seruan Kudune. Pasar Kekok itu Trikarso Alam. Kurang boleh terhati guru ini. Jadi punya guru syariat, punya guru tarikat. Magelang ada Kiai Masyhur Wali, lahir di Jepara. Namanya Kiai Haji Hasan Askari, tinggal di Desa Mangli, terkenal dengan nama Mbah Mangli. Punya guru syariat, punya guru tarikat. Guru syariatnya Mbah Mangli pertama adalah Kiai Haji Ibnu Hajar, Tempel Sari Kalikajar Wonosobo. Bapaknya Kiai Haji Mustafa Afidi. Guru syariatnya Mbah Mangli yang kedua Kiai Rohmat Kleteran Gerabak Magelang. Adapun guru tarikatnya Mbah Mangli talqin BA Tarikat Aksa Bende Khalidiyah kepada Kiai Haji Arwani Kudus. Jadi jelas pengambilannya. Jangan asal ambil. Makanya tadi tausiah Mbah Ahmad Siddiq, tolong diingat-ingat, Pancasila adalah upaya apa? Final dalam melaksanakan syariat Islam. Karena sila pertama itu maksudnya tauhid. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu artinya tauhid. Yang kedua, saya ingin menyampaikan pesan bagi Haji Ali Maksud Rabiat Jogja. Oleh Islam kita tempo dulu. Kader-kader NU, BMI sekaligus ini NU, ini kata Mbah Ali Maksud, kader-kader NU harus pertama pegangi al-ma'rifatu bi nahdlatil ulama. Yang pertama. Yang kedua, as-siqatu bi nahdlatil ulama. Yang keempat, al-jihadu fi nahdlatil ulama. Yang ketiga, yang keempat, as-sabru fi nahdlatil ulama. Artinya Mbah Ali Maksud ngendika pegangan 4 hal. Pertama, al-ma'rifatu bi nahdlatil ulama. Harus tahu NU. NU itu apa? NU ini organisasi keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Jadi yang dijamin kebenarannya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan kesepakatan umat Islam. Maka ketika saya di pesantren Lirboyo dulu, guru saya ngajari saya hadis. Ada hadis, la tajtami'u ummati alat dolalah. Hadis ini membuang mudhof. Yang disebut cuma mudhof ilaihnya. Mudhofnya dibuang. Jadi la tajtami'u ummati alat dolalah, maksudnya adalah la tajtami'u ulama ummati alat dolalah. Lafal itu tekstualnya umatku tidak mungkin sepakat menyesatkan, itu tekstual. Tapi kontekstualnya tidak begitu. Kontekstualnya ulamanya umatku tidak mungkin sepakat menyesatkan. Logikanya, kalau umat Islam, kalau kesepakatan umat Islam masih mungkin menyesatkan, tidak dijamin kebenarannya. Yang dijamin kebenarannya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Maka yang wajib kita ikuti kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan kesepakatan umat Islam. Lah NU ini berdiri atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Mbah Hasyim tidak sendirian mendirikan NU bareng dengan Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, ada Mbah Bisi Samsuri Denanyar Jombang, ada Mbah Kiai Romli Tamim Peterongan Jombang,
ada Mbah Kiai Haji Fakih Mas Kumambang Gresik, ada Mbah Kiai Haji Mas Ali Abdul Aziz. Yang bikin nama NU itu Mas Ali Abdul Aziz. Ada yang mengusulkan lambang NU Mbah Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya. Lambang NU itu bukan hasil sayembara, hasil istiqoroh itu. Dulu kan diperdebatkan namanya apa ulama, apa Nahdlatul Muslimin, apa Nahdlatul Umat. Akhirnya yang dipakai ya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, bukan kebangkitan umat Islam, bukan. Kebangkitan umat Islam tidak jamin kebenarannya. Maka yang dipakai Nahdlatul Ulama dan pakai tak mubalaghah itu mas bukan nuhud tapi nahdlatul. Tak ini artinya senantiasa bergerak, bukan kadang-kadang, senantiasa bergerak. Taknya ini tak mubalaghah. Sayangnya Anda kadang-kadang nggak ngerti mubalaghah, karena dulu nggak di pesantren gitu. Pesantren penting. Taknya mubalaghah itu artinya senantiasa bergerak, bukan kadang-kadang. Maka ada Lailatul Istimewa rutin setengah bulan sekali. Mbah Ali Maksum pesan pertama harus ngerti NU, al-ma'rifatu binahdlatil ulama. Yang kedua, as-siqatu binahdlatil ulama. Percaya mantap dengan NU dengan segala keputusannya. Yang ketiga, al-jihadu fi nahdlatil ulama. Berjuang di NU. Anda semuanya PMI kan, PM juga tokoh-tokohnya pendirinya kan ya tokoh NU, Pak Mahbub Junaidi, betul ya? Pak Mahbub Junaidi itu dulu ketika Bung Karno masih berkuasa, tidak ada orang yang berani mengingatkan Bung Karno kecuali Pak Mahbub Junaidi. Dulu Bung Karno kasih istilah, kalau istilah Pak Harto kan penataran, Bung Karno kan misalnya upgrading dulu, penasaran cuaca ini upgrading. Padahal upgrading itu kan dari bahasa Inggris itu upgrading ini ngeluwi jaran dulu, dah jaran dulu. Maksud nek menungso nek wong-wong di tatar berarti dikelui dulu, itu dibenarkan oleh Mahfud Junaidi, diingatkan Bung Karno itu. Ini diganti. Jadi orang yang berani mengingatkan bukan Pak Mahbub Junaidi, pendiri Unus Bandung, Mahbub Junaidi. Yang ketiga berjuang di NU. Yang keempat kata Mbah Ali Maksum, as-sabru fi nahdlatil ulama, sabar di NU. Orang yang mencemooh NU gak akan berhenti. Maaf, termasuk yang mencemooh PMI gak akan berhenti. Kita harus sabar. Maka Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Banten mengatakan as-sabru kasibri, sabar iki kaya brotowali, kata Mbah Nawawi Banten. Pahit. Tapi wong nek kerep ngombe brotowali awake sehat. Wong nek rapat sehat berarti kurang sabar, betul. Itu Syekh Nawawi Banten mengatakan begitu. As-sabru kasibri. Maka embrio berdirinya NU, Mbah Hasyim Asy'ari kan dikasih doa oleh gurunya supaya tahan uji. Menjelang berdirinya NU, Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura mengutus santrinya bernama As'ad Samsul Arifin untuk menghadap Mbah Hasyim. Berangkatlah As'ad dari Bangkalan ke Tebuireng. Waktu itu jalan kaki. Dikalungi tasbih. Ini tasbih untuk Kiai Hasyim. Sampai Tebuireng, Kiai Hasyim bilang, ada pesan apa dari Kiai Khalil Kiai supaya baca ya Jabbaru ya Qahhar. Ini biar tahan uji. Ini tasbih dari Kiai Khalil untuk panjenengan Kiai. As'ad Samsul Arifin santrinya Mbak Khalil itu enggak berani ngambil tasbih sendiri sih.
langsung yang ngambil Mbak Hasyim Asy'ari. Sejak ini embrio kelahiran Nahdlatul. Mulane saya minta sahabat SDMI untuk sering baca ya Jabaru, ya Qoharu, minimal habis sholat 3 kali. Itu doa dari Mbah Haji Khalil Bangkalan Madura. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita mengenai materi Pancasila. Mungkin dari sahabat-sahabati peserta PKL ada pertanyaan dari sahabat atau sahabati, silakan. Dari yang sahabati dulu atau sahabati atau sahabat. Bagaimana sahabat-sahabat dari peserta? Ada pertanyaan? Kalau saya harap ada. Nanti kalau saya jawab tak jawab. Oh ya, silakan. Kenalkan nama, asal sabar. Baik, nama saya Abdul Khalid dari Blora. Saya ingin bertanya kepada Romo Kiai Haji tentang amalan yang bisa membuat istiqomah atau pergerakan itu selalu abadi di dalam diri mahasiswa atau PMII. Di situ tentang landasan kita berjalan itu agar selalu istiqomah gitu. Iya. Matur suwun. Terima kasih. Ini langsung dijawab oleh narasumber ya. Nanti kalau ada lagi pertanyaan yang lain. Matur suwun Om Tale, punten niki saderenge ngagem bahasa Indonesia. Pertanyaannya karena pada namanya Wahid Nurhuda dari cabang Purworejo. Karena di sini materinya adalah Pancasila perspektif fikih kenegaraan. Kalau seandainya ada sekelompok atau orang yang ingin merongrong Pancasila untuk digantikan dengan khilafah atau dan sebagainya, nah itu sebenarnya dari khilafah tersebut itu mempunyai konsep yang seperti apa sehingga mau menggantikan menjadi negara Islam tersebut. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Yang dari sahabati belum ini? Tanah Indonesia langsung bisa dijawab. Pertama dari sahabat Abdul Malik dari Blora. Jadi
Istiqomah ini memang ya sulit, tapi harus kita perangi. Karena yang namanya iblis setan itu gak akan berhenti menggoda kita supaya kita gak istiqomah. Dan sahabat-sahabat harus ngerti bahwa setan, iblis itu gak goblok, iblis itu alim. Bahkan dalam tafsir dikatakan wa kana iblisu min aksaril malaikati ilman wa amalan. Iblis itu ilmu dan amalnya di atas malaikat. Iblis pernah menjadi penghuni surga di 2 tahun dan menjadi penasihat malaikat. Sebentar ya. Teruskan, jadi istiqomah itu memang berat, tapi harus kita ikhtiarkan terus. Saya dulu dibesarkan sama orang tua dikasih kata-kata al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah ini lebih bagus daripada 1000 keramat. Kadang-kadang kita sering senang mencari keramat tapi enggak mencari istiqomah. Kalau pengen keramat, akeh disebut dari rek ngopi atau ngaji. Itu. Dan begitu nanti istiqomah ada, karomat datang dengan sendiri. Tapi yuk kita perangi terus. Saya juga merasa belum bisa istiqomah. Dan iblis itu tidak akan berhenti mengganggu kita terus. Di bidang ini enggak ganggu, di bidang yang lain ganggu. Jadi pokoknya dalam ya wis melu berjuang. Tapi kudu saja rai ini wis kenang banyu kok rasane urung komplit. Itu iblis itu. Iblis tidak akan berhenti mengganggu kita. Maka ya terus kita perangi terus. Maka doa-doa dari Nabi semampunya jenengan wocok. Itu yang paling gampang itu doanya Nabi Musa, marai istiqomah itu juga.
Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya dari usia 20 tahun tak rutinkan habis sholat 3 kali. Saya dulu dapat ijazah dari Mbah Kiai Haji Yasin Yusuf Blitar, orator besar ketika itu. Saya mondok di Lirboyo, ditunjuk teman-teman untuk mengikuti festival pidato, perlombaan pidato. Saya sendirian naik bis Suwan Mbah Yasin Blitar. Di bawahnya ada tulisannya Ketua MBC NU Kademangan Blitar. Aku matur Mbah Yai, kula nyuwun donga supados kula saged, kula kan ditunjuk kanca-kanca kula nderek festival pidato, kula diparingi donga ben saged menang ngono. Karena aku umur iki sekitar 20 tahun. Jalan pundi kula santri di Lirboyo, asline pundi kula Purworejo, Purworejo pundi Berjan. Kali Kiai Nawawi di kula Bing Nawawi. Pripun Gus, akhirnya nyebut Gus karo aku. Dinolah udah tanya nyebut Gus karo aku to lho. Karena kula Gus profesional lho dina. Ngaten iki sampean maos nggih ping 3 ajeng ten podium ping 3 baktu salat fardu ping 3. Nanti insyaallah saged kejaba istiqomah rutin. Tiang-tiang purun ngrungokke nek jenengan pidato. Ternyata saya amalkan sampai sekarang. Itu kalau pidato ini panyu terus. Padahal mau kayak mana pidato global. Pidato mau kayak mana mau ngaji. Kau itu nyatanya panyu. Bengi kalau ngaji terpatian, tenculuk sewu patian Kendal. Bengi malam Kamis kalau ngaji terkunjung Sindur Bogor. Malam Rabu kalau ngaji wonten ing pantai Tanjung Pandan, lokasi film apa kajian Laskar Pelangi. Malam Selasa kalau ngaji ten Membalong, Bangka Belitung. Iki malam dari kalau ngaji ten Kebumen. Kalau jadwal mulut wis penuh, Malaysia pun booking 6 hari, Jawa dan Selangor. Dan ini tolong jenengan iso diajiki maca wae napa? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, dimudahkan segala urusan termasuk urusan istiqomah ini. Yafqahu. Nyatane kula waca terus gini niku kula pidatone mung kaya ngono wae payu wae. Ana sing pidatone kaya ora payu-payu ngoten nggih. Kula kaya wong nyatane payu wae. Niku wonten tiyang gumun kali kula. Taman yang berjalan pidatone kaya ngono bae tetep diundang bae. Doa-doa Nabi tolong dibaca, itu menjadikan istiqomah, termasuk Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cuma sekali habis sholat. Kalau termasuk sering baca doanya Nabi Yunus. Ini untuk minta apa saja bisa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Untuk melepaskan kesulitan bisa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kalau yang berkaitan dengan rezeki, ini onten saya dapat dari mertua saya, dari Mbah Dahar, tolong baca menjelang waktu maghrib 7 kali surat Al-Falaq. Insya Allah tiap hari nggak bakal sepi dari rezeki. Ini tetap kerja. Kayak Arifin tetap kerja. Surat Al-Falaq berapa? 7 kali. Itu kata Mbah Dahar dalam kitab Tanwirul Ma'arif Manaqib Thariqah Sandiyah. Al-Falaq 7 kali.
Nanti kan dicarilah di Google kan banyak itu doa-doa Nabi. Itu di wajar ada banyak jenis bisa. Terus yang kedua sudah ya dari Mas Horik pun betul nggih. Saya iki Mas Nurul Huda saka Purworejo. Saya tadi bilang dulu itu Wahabi hanya ada di Mekah. Sekarang sudah banyak di Indonesia. Bahkan masuk ke nerung-nerung pemerintah. Wahabi, HTI, maupun FI. FI dulu ahli sunnah kayak kita, tapi hari sekarang tidak. Kalau tidak sudah. Ini, kalau sudah masukkan HTI, FI. Nah, HTI kan asal saya kan sudah disinyalir oleh Nabi akan ada kayak gitu. Gue sih yang membunuh sahabat Umar, sahabat Ali, Utsman itu. Yang membunuh sahabat Umar ini kan dihafal Quran. Kalau siang puasa, malam sahabat membunuh sahabat Umar, membunuh sahabat Ali. Gitu. Maka daerah kalau ada rumah tahfidz ternyata teroris kan ada itu. Maka hati-hati. Maka saya sering nyampaikan, Anda jangan terkecoh dengan rumah tahfidz. Saya bilang begitu. Di Indonesia ini sangat kiro ahsab ahyan sempurna hanya dari Kerapiak bagi Haji Munawir Kerapiak. Satu-satunya murid yang Mbah Munawir yang sahnya lengkap dari Haji Arwani Kudus. Kalau Bapak kirim anak ke pesantren tahfidz, lihat sanatnya dari mana? Lewat Kerapiak enggak? Ini kita harus sangat hati-hati. Apalagi nanti bilang pilpres ini, tolong cari capres yang kira-kira radikal tidak merapat gitu. Hati-hati. Kalau radikal merapat bahaya. Yang namanya negara-negara Arab kan nggak ada yang tentram sekarang. Mana yang tentram? Nggak ada sekarang. Paling tentram Indonesia. Maka dalam hal fikih kita bisa belajar dengan orang Arab, tapi dalam hal toleransi tinggi kita daripada orang Arab. Dalam hal toleransi ini kita bersyukur ada Mbah Hasyim Asy'ari dan sebagainya. Dulu ketika Mbah Hasyim mondok di Mekah kan menyelamatkan kita ke ahli sunnah karena di sana kan ada Wahabi. Kita itu selamatkan Mbah Hasyim dibawa ke Indonesia oleh Mbah Hasyim CS, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten dan sebagainya, Syekh Khotib Salmas Kalimantan dan sebagainya. Itu. Maka caranya kita merapat dengan NU. Ada di sekitar kita kan ada kiai yang fikihnya kayak kita, tapi watoniyahnya nggak kayak kita. Banyak ini, hati-hati di Purworejo ada tokohnya. Fikihnya kayak kita, no problem, tapi watoniyahnya nggak sejalan dengan NU. Nah kita NU punya tugas merawat kebangsaan, merawat keagamaan. Itu watoniyah kita rawat, diniyah kita rawat. Mereka hanya merawat diniyah saja, nggak merawat watoniyah. Padahal watoniyah kan ada. Allah kan berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Ini watoniyah, syu'ub qabail. Mereka hanya kenal dauli internasional tapi nggak kenal syu'ub, nggak kenal kebangsaan. Hati-hati kita. Lalu jenengan tepat banget dong, melu PMI, melu NU, melu Ansor, melu Banser, tepat. Banser ini singkatan barisan Ansor Serbaguna. Yang Ansor singkatan anti negolen subversif ordovus reaksioner. Banyak Ansor yang nggak ngerti singkatannya gitu loh. Itu yang Ansor perlu Ansor kan. Saya kan mantan murid Ansor pertama dari Kediri, bidang keterangan dan dakwah. Tolong bisa direkam singkatan Ansor gitu. Yang HP silakan direkam singkatan Ansor anti negolen subversif ordovus reaksioner. Itu bukan karangan saya cuma contoh Mbah Yasin Blitar.
Waktu saya kecil dengan pidatonya Pak Yasin di alun-alun Purworejo ribuan yang hadir. Ansor itu singkatan anti negolik subversif ordovus reaksioner. Pak Yasin Blitar. Pak Yasin itu orang skup nasional, selama hidup ketua MBCNU Kabupaten Blitar. Padahal itu skup nasional. Ketika menjelang konferensi cabang NU Blitar, tokoh-tokoh NU Blitar menghadap Pak Yasin. Pak Yasin, kulo suwun dengan ngasto cabang di memiliki ajeng konferensi ngidang. Pak Yasin itu kulo MBC mawon. Di saat yang lain menjelang konperwil NU Jawa Timur, itu Kiai Jawa Timur suan Pak Yasin, bilang jangan mengganteng PBNU Pak Yasin, kulo MBC mawon. Di saat yang lain ketika menjelang muktamar, tokoh-tokoh dari Jakarta menghadap Pak Yasin. Pak Yasin jangan mengganteng PBNU, kulo MBC mawon. Itu Pak Yasin bilang. Maka NU ini pengabdian di atas jabatan, itu NU. Pengabdian di atas jabatan itu NU. Maka hari ini PBNU ini juga alhamdulillah ini makin banyak kegiatan. Malah hari ini di Semarang, di Jakarta juga begitu. Banyak sekali pengurus-pengurus NU itu profesor-profesor itu pengurus NU. Sekarang profesor dari pengurus NU. Ya mau sih tahu itu apa kamu profesor kok malah jadi pengurus NU, kok pengurus ranting. Profesor jadi pengurus ranting, sama nanti lihat di Gunung Pati Semarang. Pengurus ranting banyak dari profesor, guru besar itu juga Unislara dan sebagainya. Jadi guru besar, profesor ini pengurus ranting. Jangan main gengsi. Bapak saya dulu Mbah Nawi, Pak Isuriah Jaban turun jadi Tarfidiyah, tidak masalah. Bapak saya. Sekali lagi di NU ini pengabdian di atas jabatan. Wong kaitane karo khidmah para ulama. Kan kalau kita khidmah pada para ulama, kan Nabi mengatakan man khodama aliman wahidan sab'ata ayyamin faka'annama khodama lillahi ta'ala sab'ata ayyamin. Kata Nabi, barang siapa berkhidmah pada seorang alim 7 hari, pahalanya kayak khidmah kepada Allah 7.000 tahun. Di NU orang alim banyak, ribuan. Maka kalau dengan dari PMI, tolong niati khidmah para ulama. Di Matur pun cukup kali ini. Matur nggih monggo. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin karena juga waktu sudah menunjukkan sore, dari saya selaku moderator dalam menemani sahabat-sahabati berdiskusi dan mendengarkan penyampaian dari narasumber dari awal hingga akhir. Banyak kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.